Halo Pasuruan People, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Suara Pasuruan FM 107. Dan seperti yang saya bilang, Anda akan ketemu dengan dua talk show hari ini. Jadi di program inspirasi kita, Anda ketemu talk show yang pertama dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, yang kedua ini dia saatnya dengan teman-teman RSUD Grati Kabupaten Pasuruan. Hari ini kita ngobrol tentang TBC atau tuberkulosis. Dan tentunya saya tidak sendirian karena memang harus ada teman ngobrol ngomongin tentang ini. Ada Dr. Ratih Renata SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru RSUD Grati, dan APT Nadia Rahma MS FAM. Beliau adalah apoteker tim program nasional TBC RSUD Grati. Nah, Pasuruan People, Anda bisa simak obrolan ini di YouTube-nya Suara Pasuruan. Oke, dan kali ini kita langsung saja ke Dr. Ratih. Apa kabar, dokter? Mitos. Mitos. Kenapa, Dok? Ya, karena memang tuberkulosis itu ada penyebabnya. Ha-ha. Ya, bukan keturunan. Jadi ada penyebabnya berupa bakteri. Ha-ha. Akan menurun ya, akan sakit. Jadi kalau Pasuruan People bilang bahwa TBC penyakit keturunan itu adalah mitos. Mitos. Oke, yang kedua, Dok, mitos atau fakta bahwa TBC itu hanya menyerang paru-paru saja? Mitos juga. Mitos. Oke, yang berikutnya, Dok. Dok, mitos atau fakta bahwa TBC itu tidak bisa disembuhkan? Mitos juga. Bisa ya? Sangat bisa disembuhkan. 100%? Insya Allah.
Insya Allah. Pokoknya rutin ya. Rutin minum obat. Oke, nanti kita ngobrolin tentang pengobatannya sama Mbak Nadia. Terus yang berikutnya terakhir, Dok, mitos atau fakta bahwa TBC merupakan penyakit masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakatnya penyakitnya orang miskin. Tidak juga. Tidak juga. Orang kaya kena juga. Bisa. Oke. Itu artinya kita akan cari tahu apa penyebabnya ya, Dok ya. Iya. Oke, kita langsung saja Pasuruan People ngobrol sama dokter dan Mbak Nadia. Kita hari ini ngobrolin tentang penyakit TBC. Nah, ini termasuk yang mematikan dan menular nggak sih kira-kira kalau TBC? Ya. Baik, tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri ya? Bakteri. Oke. Dan itu tergantung berat ringannya. Jadi kalau memang bakterinya banyak dan mengenai organ yang vital ya, dia bisa menyebabkan keparahan dan bisa menyebabkan kematian. Oh, Tapi gitu. kalau bakterinya sedikit, daya tahan tubuhnya baik, Bagus. tidak ada komorbid misalnya, tidak ada kencing manis, tidak ada HIV, dan terkenanya ringan saja itu bisa disembuhkan dengan cepat. Bisa disembuhkan dengan cepat. Itu tergantung dari pasiennya sendiri ya. Mau sembuh apa enggak? Cepat di sini minimal diobati 6 bulan ya. Oh. Tidak ada yang lebih cepat dari itu. Tidak ada di bawah itu. Tidak. Misalnya 3 bulan atau 4 bulan begitu. Sampai saat ini pengobatan yang tersedia itu untuk 6 bulan. 6 bulan. Mungkin kedepannya kalau kita temukan obat-obatan baru yang lebih kuat, bisa jadi akan lebih cepat. Tapi sampai saat ini belum tersedia yang lebih cepat dari 6 bulan. Gitu. Nah, ini tadi sudah dijawab sama Dokter Hati ya, Pasuruan People. Jadi kalau yang namanya TBC gak hanya menyerang paru-paru, semua organ, Dok. Ini bisa dijelaskan sama Pasuruan People sehingga Pasuruan People paham. Gimana itu, Dok? Iya. Jadi awal dari masuknya kuman TBC itu kan lewat mulut, lewat saluran nafas, juga bisa dari hidung atau dari mulut. Dan itu melalui jadi tertular dari orang lain yang misalnya memang sudah punya TBC, dia tidak menjaga gaya hidupnya, cara batuknya, cara bersihnya, karena nggak pernah pakai masker misalnya gitu ya. Jadi mereka batuknya sembarangan gitu, meludahnya sembarangan. Meludah sembarangan, bersin juga nggak ditutup. Oke. Gitu. Karena ada percikan-percikan ya yang keluar. Yang nggak nyadar. Dan karena kecil, namanya bakteri kan kecil. Nah ini ternyata dia bisa terbang dari udara terus masuk ke lawan bicaranya misalnya. Iya benar. Masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, gitu ya. Terus dia turun ke paru-paru. Nah di paru-paru itu akan berproses. Kalau daya tahan tubuhnya baik ya misalnya, biasanya tuh di paru-paru akan selesai. Jadi daya tahan tubuhnya baik misalnya gitu ya, dia bisa berusaha untuk melokalisir, membunuh sendiri kuman TBC di dalam badannya. Tapi kalau ada komorbid, misalnya ada kencing manis, ada HIV, dia malnutrisi misalnya gitu ya, itu lemah untuk melawan, atau dia kebiasaannya merokok, merokok misalnya ya, itu daya tahan tubuhnya rendah. Jadi daya untuk melawan kuman TBC-nya kan rendah, sehingga kuman TBC-nya memperbanyak diri di dalam paru-parunya. Oh, jadi bisa menggandakan diri ya? Menggandakan diri ya, kayak uang gitu. Berbiak gitu ya, membelah menjadi banyak. Akhirnya yang menjadi penyakit di situ. Tapi tidak berhenti di situ kadang. Dia lewat pembuluh darah, lewat pembuluh limfe, dia bisa menyebar kemana-mana. Misalnya ke tulang. Ke tulang? Ya, ke tulang. Jadi TBC tulang. Biasanya tuh gejalanya benjol ya, tulangnya, punggungnya itu bengkong atau ada benjolan. Punggung kita bengkong. Punggungnya bengkong. Kemudian terus itu kalau ke tulang. Bisa juga dia ke TB usus. Misalnya karena sebentar, TB usus ada loh. Ada. Oh ya. Makanya itu lewat misalnya dia batuk-batuk tapi nggak dikeluarkan, mungkin dia tertelan, bisa saja begitu ya. Katanya juga masuknya lewat mulut tuh. Masuk dia berkembang biak di lambung. Di lambung. Gitu ya, di lambung kok memperbanyak diri lah ya, sama saja sebenarnya prosesnya kalau misalnya
Kalau daya tahan tubuhnya kuat, dia bisa melawan itu, melawan kumannya mati udah. Tapi kalau nggak tahan, kalau nggak kuat ya kumannya akan memperbanyak diri kan. Dia merusak ke usus, merusak di saluran cernanya. Itu si kuman itu atau bakteri itu butuh waktu berapa lama bisa berkembang biak sebegitu banyaknya dan ganas sebegitu? Ya, itu berbulan-bulan sebetulnya. Oh, jadi nggak berbulan-bulan. Nggak hanya sekali ketemu langsung sakit, enggak sebetulnya. Oh. Jadi butuh proses yang berbulan-bulan, yang artinya dalam proses berbulan-bulan itu itu tadi kalau dia nggak tahan ya, memang malnutrisi itu tadi, malnutrisi kah, dia punya HIV kah, punya kencing manis, itu tentara di badannya itu kurang. Oh, imunnya ya yang kurang. Jadi dia jadi sakit. Itu ke usus. Nah, ke otak belum ya. Nah, itu juga bisa. Dia lewat pembuluh darah juga bisa lari ke otak. Di otak jadi dia bisa kemana-mana. Bisa jalan-jalan dia kemana-mana. Ya, dia gak kenal tempat ya. Nah, kalau udah sampai ke otak sesuka dia ya kemana ya. Otak kan jadi berat munculnya. Bisa kejang, bisa nggak sadar. Itu ada yang paling parah nggak ditemui? Pernah nggak? Sampai stadium, ada stadiumnya kan? Kalau tuberkulosis nggak ada. Kalau yang paling parah tuh misalnya yang ditemui Dokter Hati atau Mbak Nadia, gimana tuh yang seseknya minta ampun atau apa gitu atau usus? Kalau berat ya pakai mic-nya nggak apa-apa. Gimana tuh? Kayaknya waktu itu dulu pernah tahu yang TB usus itu. Ya pokoknya itu dipegang perutnya itu dia langsung kesakitan banget gitu. Kayak nyeri gitu ya? Iya, nyerinya muncul timbul gitu biasanya. Kalau orang awam kayak aku atau Pasuruan people itu dipikir masuk angin loh. Iya, kalau nggak gitu mah biasanya. Iya, iya kan? Iya. Oke ya. Nah ini membedakannya gimana tuh? Kan harus waspada ya. Iya. Karena kita di daerah yang endemis tuberkulosis. Jadi kalau gejalanya kita Pasuruan gitu. Indonesia. Iya, se-Indonesia ini. Ini makanya kita ada di urutan ketiga itu bukan tanpa sebab kan ya. Memang jumlah pasien ini banyak sekali gitu. Baik yang terekspos maupun yang tidak terekspos itu lebih banyak. Berarti setiap orang itu punya kemungkinan sama untuk terkena. Iya. Terus gimana cara mencegahnya? Aku kan nggak mau. Beneran. Aku kan nggak mau dok, gitu kan. Ini agak-agak ngeri gitu kan. Gimana itu dok? Ya, Mbak Nadia. Tadi sudah saya kasih clue kan bahwa tuberkulosis itu bisa dicegah dan bisa diobati. Sebaiknya kita cegah daripada mengobati. Kalau udah mengobati akan susah. Nanti ketemu Mbak Nadia. Akan ketemu Mbak Nadia. Tapi kan urusannya parah ya. Kalau ketemu Mbak Nadia, ya kan yang indah-indah saya mau. Tapi kalau yang pengobatan tuberkulosis, I don't. Aku nggak mau. Pertama memang kita harus hidup bersih ya. Hidup bersih. Pasti akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan makan yang sehat, kemudian olahraga, tidak stres ya. Itu kena semua nih gue. Tidak merokok. Jadi ada 5 hal yang memudahkan orang-orang untuk kena tuberkulosis. Yang pertama adalah kebiasaan merokok. Yang kedua ada penyakit diabetes. Yang ketiga, kencing manis ya. Kemudian yang ketiga itu HIV. Yang keempat itu ada gangguan liver, jadi memang kebiasaan minum alkohol itu. Itu jadi pemabuk. Yang terakhir adalah malnutrisi. Kekurangan gizi. Gizi atau gizi yang tidak seimbang. Gizi yang tidak seimbang itu juga bisa. Waduh. Gizi tidak seimbang itu artinya lebih banyak nasinya gitu misalnya, tanpa ada sayur. Pokoknya kan kita asal kenyang ya. Fakta nih ya, kayak gitu kan. Gitu ya. Jadi gaya hidup yang sehat gitu ya. No alcohol, no cigarette. Iya kan? Terus olahraga dan lain sebagainya itu standar memang ya. Hidup bersih gitu ya. PHBS-nya jalan gitu kan. Jangan sampai ini. Jadi kebiasaan itu yang harus dilakukan untuk mencegahnya ya. Misalnya nih, kalau ngomongin tentang TBC, ada kan anggota masyarakat yang
kalau ada anggota keluarga yang terkena TBC gitu, itu mereka menyingkirkan terlebih dahulu gitu. Itu memang harus kayak gitu atau gimana ya? Harus gimana tuh? Itu kan ada kayak orang lepra aja gitu loh. Padahal cuma TBC itu segitunya ya, Dok. Atau mungkin kita hanya interaksi biasa, kita perlu masker, setiap anggota keluarga yang selalu berinteraksi 24 jam itu harus jaga-jaga gitu kan. Berapa lapis masker yang dipakai gitu kan. Gimana itu? Sebetulnya kalau ada satu aja anggota keluarga yang memang positif, sebaiknya tidak menyingkirkan anggota keluarga tersebut, tapi dia juga harusnya memastikan bahwa semua anggota keluarga itu tidak ada yang terkena TBC juga gitu loh. Gimana caranya? Harus diperiksakan ke puskesmas semuanya atau ke rumah sakit. Semua. Satu rumah. Misalnya saya sama orang yang penderita TBC, karena lain suatu hal akhirnya dia harus ke dokter terus dinyatakan positif TBC. Terus what can I do? Apa yang harus kita lakukan yang satu rumah dengan dia? Piringnya kah berbeda gitu? Pertama kita pastikan bahwa anggota keluarga kita itu nggak ada lagi yang sakit TBC. Gitu ya. Itu artinya setiap orang harus periksa juga. Itu namanya kontak ya. dengan pasien yang positif. Harus dipastikan, karena apa? Kalau ternyata ada yang positif ya sama-sama diobati kan. Nah, yang negatif itu mencegah supaya tidak tertular. Langkah selanjutnya ya tidak harus segitunya juga harus disingkirkan, enggak. Iya, ada, Dok. Sampai ruangannya beda. Dia dibuatkan pavilion gitu sendiri gitu. Punya uang ya nggak apa-apa juga. Iya, maksudnya itu satu halaman gitu, rumah dua gitu loh. Sampai segitunya. Akhirnya cara makannya, maksudnya piring, gelas, terus masak apa hari itu dibuatkan sendiri loh. Beneran. Yang penting itu se-ekstrim itu ya. Yang penting itu enggak sih, yang alat-alat makannya dicuci bersih itu udah tidak akan menularkan lagi. Kuman TBC itu akan mati kok di sabun gitu. Kena sinar matahari aja dia mati gitu. Jadi dan dia enggak sekuat virus-virus yang kalau begitu kena langsung sekuat virus sakit itu. Gitu ya. Memang prosesnya pasti akan lama. Jadi enggak harus disendirikan begitu. Yang penting adalah saat bersama-sama itu yang sakit pakai masker, memang harus pakai masker karena menghindari tadi percikan ya. Saat bersin, tahap batuk itu yang dihindari supaya nggak kemana-mana. Itu aja sih sebetulnya. Itu aja. Makan minum biasa bebas. Tapi ya. memang waktu makan kan memang buka masker ya. Iya. Dikit lah, agak jauh dikit ya nggak apa-apa lah. Gitu. Setelah itu dicuci boleh dipakai sama yang lain. Gitu ya. Jadi nggak khusus buat dia gitu ya. Khusus ini piring ini buat dia gitu. Ya dinamain gitu biar nggak ketukar gitu. Nah, ini bahasanya tentang penyakit TBC dan masalah kebal pengobatan anti TBC. Ini sama Mbak Nadia nih, ngomong-ngomong tentang pengobatannya Mbak. Itu gimana buat pasien TBC? Saya kan pengobatan kan atas resep biasanya kan pengobatan itu awal itu kan ada yang fase lanjutan itu ada macam-macam juga. Kadang kalau kan ada 6 bulan tuh pengobatan. Yang pertama kan fase intensif, kemudian fase lanjutan 2 bulan intensif, 4 bulan lanjutan. Kadang juga ada pasien setahun ya itu 6 bulan. 6 bulan 2 bulan sama 4 bulan. Kupikir 6 sampai 4. Nah ya itu iya 6 bulan. Kemudian kalau ada yang alergi akhirnya dikasih obat pisah-pisah itu. Biasanya kan emang ada pasien yang alergi obat tersebut tapi kita nggak tahu. Akhirnya sama dokter diresepin sendiri-sendiri biar tahu alerginya terhadap obat apa gitu. Jadi setiap orang ini obatnya nanti porsinya beda-beda. Iya, dosisnya biasanya beda-beda tiap orang minumnya tiap hari. Tapi ada satu atau 2 obat yang memang dia harus minum gitu. Yang kalau nggak ada obat itu nggak sembuh gitu misalnya. Kan ya, pengobatannya harus setiap hari. Jadi kan ada yang kalau yang 2 bulan pertama itu biasanya minumnya tiap hari. Kalau 4 bulan kemudian baru minumnya dijeda gitu. Ada jadwalnya sendiri gitu. Kan itu ada ya di obatnya ya Pasuruan People itu kan ada tulisannya tuh berapa kali sehari gitu kan.
Oh, ada 6 bulan itu harus ini nggak? Harus teratur nggak? Nggak boleh bolong? Nggak boleh, harus. Kalau bolong gimana? Mengulang dari awal biasanya. Iya dok, kayak gitu dok. Ya nanti kita harus evaluasi dulu. Jadi 2 bulan pertama kan harus 4 macam obat masuk ya. Tapi karena aja? 4 macam obat itu udah jadi satu warna merah. Jadi obat program itu memudahkan. Karena 4 macam obat digabung. Ada rifampicin, ada pyrazinamide, ada isoniazid, sama etambutol. Itu 4 yang nggak boleh ditinggalin? Nggak boleh ditinggalkan. Oke. Tapi namanya juga manusia ya. Iya. Kita beda responnya. Kadang memang tadi kata Mbak Nadia sudah menyampaikan bahwa kadang ada pasien yang alergi dengan obat yang warna merah tapi kita nggak tahu mana nih yang bikin alergi, apa rifampicin, apa etambutol, atau pyrazinamide, atau INH, atau 4 itu ya. Makanya dicoba satu-satu dulu, dicari yang mana yang bikin alergi, pencetusnya obat yang mana gitu. Nah itu udah nanti kalau sudah ada yang alergi yang nggak bisa diteruskan. Karena beresiko juga dihentikan obatnya, tapi harus digantikan dengan obat yang lain. Nanti bisa jadi lebih lama, nggak 6 bulan tapi jadi 9 bulan atau 1 tahun. Ya, berarti setiap orang nggak pukul rata 6 bulan berarti kan? Nggak pukul rata 6 bulan. Tergantung kondisinya. Tapi di garis bawahi Pasuruan People, jadi nggak mungkin di bawah 6 bulan gitu ya. Ada yang lebih lama, misalnya hampir setahun atau mungkin setahun lewat gitu? Setahun yang paling banyak, ya setahun ya. Kalau gitu Mbak Nadia, ini Mbak Nadia apoteker ya? Oke. Ini kan 2 bulan pertama harus intensif tuh, nggak bisa nggak bolong gitu kan? Ya kan harus tuh. Terus 4 bulan ya juga sama, tapi memang intervalnya beda gitu kan. Nah ini nggak ngerusak organ yang lain nggak kalau konsumsi obat segitunya gitu? Enggak sih. Enggak. Misalnya ada keluhan, misalnya tiba-tiba nelpon atau WhatsApp dokter, terus Mbak Nadia, Mbak ini kayaknya kan orang di luar sana kan awas ginjalmu kayak gitu kan. Rumor itu jangan banyak obat. Gitu kan, iya gitu, ganti aja, akhirnya motong kan Mbak, akhirnya pakai pengobatan alternatif, misalnya jamu-jamuan misalnya gitu, akhirnya sebelum 6 bulan udah selesai gitu loh. Cuma dikeluhkan pertama kali minum ya biasanya itu mual itu. Oh mual, itu berarti efek yang obatnya itu yang lumrah berarti. Iya, lumrah itu biasanya mual itu, akhirnya kan dikasih vitamin biar dia itu nggak mual. Terus keluhan pertama kali kaget gara-gara air kencingnya itu warna merah gitu biasanya. Merah? Iya. Itu dampak dari obatnya. Iya, efek salah satu obatnya itu emang efeknya itu kencingnya warna merah. Ada yang panik nggak? Yang kencingnya langsung merah gitu, nelfon gitu? Kalau nggak dikasih tahu ya. Iya, kalau nggak. Tapi di awal-awal diberitahu kan? Harus dikasih tahu. Oh ya, oke, terus aman berarti. terus. Ya itu aja yang saya tahu kalau dari pasien itu biasanya. Yang lainnya nggak ada itu. Jadi sampai selesai pun ada nggak yang setelah pengobatan 6 bulan itu langsung sembuh gitu? Bisa total dok? Sembuh total itu. Aku pikir nggak bisa loh. Itu ada kriteria kan, jadi setelah diobati itu selalu ada evaluasi kan. 2 bulan pertama. Jadi konsultasi ya? Jadi 3 bulan kontrol biasanya. Berapa? 5 bulan. Ya setiap bulan kan datang. Setiap bulan datang. Evaluasi yang paling gede itu yang kalau 2 bulan pertama, kemudian bulan ke-5, bulan ke-6. Nah setelah itu kita evaluasi lagi juga. Ini masuk sembuh atau masuk kriteria pengobatan lengkap saja kah? Yang lain-lain ada evaluasinya. Gitu. Jadi kalau yang disebut sembuh itu obatnya 6 bulan selesai dan dahaknya udah berubah jadi dari positif menjadi negatif 2 kali berturut-turut. Itu berarti masuk lab yang untuk mengetahui itu kan. Oke nggak dahaknya gitu kan, masuk lab dulu. Terus yang lain mungkin indikasi yang lain? Cukup itu aja Pak. Dahak aja. Kalau yang paru dahak. Kalau pencegahan selain gaya hidup gitu ya, gaya hidup diperbaiki, pola makan dan lain sebagainya, tidak asal kenyang begitu. Ada nggak misalnya ada obat tertentu untuk pencegahan gitu
dokter atau Obat Mbak Nadia? pencegahan. Ya misalnya, ya udah deh saya nggak pengen TBC gitu lah. Apalagi misalnya ada anggota keluarga yang TBC yang kita mungkin nggak 24 jam tapi sering ke rumah si A ini begitu loh. Jadi selain pakai masker dan pencegahan yang lain, aku pengen minum obat nih, ada nggak kira-kira? Saya mau cari tahu gitu loh. Ya terus gimana tuh? Nggak ada kayaknya kalau obat itu, cuma dari gaya hidupnya aja itu. Oh, Lihat dari kelihatan gitu. Kalau program pemerintah sekarang itu gratis enggak obatnya? Gratis obatnya. Dapat program dari pemerintah itu obatnya. Kayak Kustai berarti ya? Iya. Gratis ya? Gratis. Oh, jadi periksa misalnya ke RSUD gratis, terus meskipun umum, itu obatnya juga gratis. Memang karena ini obat program pemerintah, jadi gratis. Itu makanya ya pemerintah punya concern tersendiri ya berkaitan dengan TBC gitu kan? Iya, betul. Tapi macam-macam TBC banyak itu tadi ya dok? Yang banyak, tadi banyak. Ada berapa? Jadi kalau di rumah sakit Grati itu TBC yang di luar paru, jadi atau paru yang ada komorbid, atau TBC yang di luar paru tadi ya, misalnya tulang, otak, usus, itu diobatinya di rumah sakit. Tapi kalau cuman tuberkulosis paru saja, TB paru saja tanpa komorbid, itu biasanya ke puskesmas diobati, karena obatnya sama. Sebetulnya jadi sama aja ya. Ke puskesmas dan bisa dievaluasi di puskesmas. Jadi di ringan ya sebetulnya. Jadi ada yang perlu opnam, ada yang enggak. Iya. Oke. Kalau yang opnam itu yang parah. Parah biasanya. Pakai infus sampai juga. Iya pakai. Iya. Pakai infus, tapi sebenarnya obatnya ya minum obat Minum tablet, enggak ada. Obat telan oral Iya, aja. telan. Kalau mungkin infus mungkin yang komorbidnya itu kali ya. Iya, kalau ada. Siapa sih yang rentan TBC? Semua orang. Ya tadi ya, yang ada yang paling besar kemungkinan kena TBC-nya itu tadi kan ya. Yang malnutrisi, yang merokok, yang HIV, kencing manis. Gitu ya. Terus jadi ngimpaknya kemana-mana. Iya. Oke. Iya, daya tahan tubuhnya rendah. Itu kalau di RSUD Grati itu masyarakat langsung datang nggak? Misalnya ada keluhan awalnya apa tuh dok? Batuk yang menahun. Batuk lama disertai darah, kadang-kadang gitu ya. Jadi perlu curiga ya ketika batuknya misalnya dalam jangka waktu bulan-bulanan gitu. Ya. Itu ya. Sekarang ini lebih agresif ya, artinya kalau kenapa dok? Batuk 2 minggu aja kita sarankan untuk periksa dahak juga. 2 minggu? Iya. Kalau dulu kan enggak. 2 minggu yang berturut-turut ya, sampai yang batuknya kok nggak sembuh-sembuh padahal sudah minum obat macam-macam misalnya gitu. Iya. Ya, tapi ada juga ya kita pastikan itu bukan TBC. Ya mungkin habit ini nggak bagus ya, termasuk saya ya. Biasanya batuk itu kan ya udahlah batuk gitu kan ya gitu. Terus ya mungkin kalau obat si A gitu nggak bisa mengobati gitu, akhirnya ya udah es saja gitu. Nanti sembuh sendiri gitu kan. Nah, kalau sembuh sendiri itu bukan TBC. Kalau batuk biasa. Gitu ya. Tapi kalau yang nggak selesai gitu, terus ada darahnya juga gitu. Iya, kan makin berat kan berarti ya. Itu sampai sesak gitu tadi. Iya, bisa jadi sampai sesak. Ada temanku soalnya, jadi ada kakak senior di kuliah itu, jadi dia memang punya habit yang buruk ya Mbak Nadia dokter. Jadi dia ngerokok itu nggak putus-putus kayak kereta api aja gitu ya, dari satu batang ke batang yang lain gitu sampai dia puas baru berhenti gitu. Terus dia punya habit minum alkohol dan lain sebagainya. Terus kerjanya adalah wartawan, jadi punya ritme kerja yang nggak aturan, jadi malam baru selesai dan ditambah begadang dan lain sebagainya. Akhirnya ini cerita ya Pasuruan People, jadi dia itu ada sesuatu yang nggak beres nih dengan parunya. Jadi kalau batuk itu kayaknya nyesak banget, dan ini katanya kebakar gitu loh.
Jadi kayak gimana, panas gitu, panas gitu. Terus dia curiganya gini loh, kok berat badanku kurus ya, jadi menurun terus. Terus akhirnya kita saranin waktu itu Pasuruan People, ini aja periksa aja ke rumah sakit gitu, nanti ada apa-apa gitu kan. Itu rentang waktunya 1 bulan lewat gitu loh batuknya itu. Dan kita kasihan karena setiap batuk itu dia kayak orang Jawa bilang itu kemekal gitu loh. Jadi akhirnya kesusahan gitu loh. Terus akhirnya Mas Arif itu, namanya Mas Arif, jadi dia periksa, ketahuan dia TBC. Terus kita bilang aku TBC nih. No, akhirnya kita, wah TBC gimana nih ya, nanti kalau dia suka ini apa, meludah sembarang gitu. Aku paling benci orang meludah sembarang ya, katanya kan kalau meludah yang paling pas itu ketika ada aliran air ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah itu enggak, dia meludah sembarangan. Gimana nih gitu. Akhirnya lambat laun, ini pengobatan ya Mas, ya pengobatan, nggak tahu sampai sekarang apa enggak, saya lost contact sama dia. Jadi seperti itu ya, berat badan turun dia. Dia nggak punya nafsu makan sama sekali loh. Beneran dok. Iya, makanya penampakannya kadang-kadang dia kurus gitu ya. Iya kayak ini jerangkong. Saya bilang gitu, kayak jadi posturnya udah tinggi dia, terus tambah kurus karena sakit itu kan beda ya. Iya, beda. Jadi kayak pucet, terus nggak seger gitu. Nah itu loh, itu akhirnya kita, yaudah deh Mas, jangan ke kampus dulu ya gitu untuk beberapa waktu sampai nggak tahu dia sembuh apa nggak masalah. Terus dia akhirnya pengobatan dokter. Nah itu pengobatannya seperti itu ya. Iya, 6 bulan. Katanya gini Pasuruan People, saya harus ini deh, pindah ke tempat yang dingin deh. Yang udaranya segar gitu, biar saya bisa hidup sehat. Nah kalau kamu hidup sehat, maksudnya dia pindah ke Nongko Jajar kalau nggak salah. Jadi kalau dia lah, kalau habitmu tetap misalnya ngerokok gitu ya, alkohol ya sama aja. Bukan begitu dok? Nggak masalah tinggal di mana aja, yang penting gaya hidupnya baik gitu, sehat. Katanya biar menghirup udara segar, paru-parunya oke katanya gitu. Tapi kalau habitmu masih jelek Mas ya nggak bisa gitu kan. Itu ya habit itu ya. Kurus gitu. Terus nggak tahu ya. Alhamdulillah mungkin dia baik-baik saja, saya nggak tahu kabarnya. Nah itu cara pencegahannya ya dok ya. Seperti itu ya, yang tadi ya, cara hidup sehat dan lain sebagainya. Dari obrolan kita dok, karena kita memang ngeri banget ya, karena Indonesia urutan ketiga kayak gini, apa yang harus kita lakukan sebelum kita ketemu sama Mbak Nadia nih setiap hari gitu, gimana ini dok? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari obrolan kita Pak untuk siang hari ini? Mbak Nadia. Iya, Mbak Nadia dulu deh, gimana Mbak Nadia? Biar gak ketemu dengan Anda untuk ngurusin obat-obat TBC gitu kan. Gaya hidup dulu itu diperbaiki. Kalau untuk mengurangi TB ya dikurangi dulu. Kalau perokok ya dikurangi rokoknya sama minumnya. Atau tidak sama sekali kali ya, iya kan? Iya kan? Kan nggak bisa, biasanya dikurangi sedikit-sedikit. Iya gitu. Sih, nggak bisa nih, garing nih mulutku nih, biasanya kayak gitu. Terus ya obatnya juga, kalau obatnya juga teratur, harus minum gitu. Ini coba ingatin deh Mbak Pasuruan People yang mungkin sekarang lagi menjadi pasiennya Mbak, setiap hari ketemu gitu, jangan sampai lengah untuk minum obatnya gitu. Iya, untuk penderita TB, kalau bisa minum obatnya itu harus teratur. Kalau sesuai jamnya minum harus langsung diminum obatnya. Telat sejam nggak boleh? Biasanya harus ada jamnya biasanya. Oh iya. Itu harus misalnya jam 12 pas itu 12. Gimana? Ya kalau saya nyuruhnya biasanya malam ya jam 8 ya harus diminum jam 8, harus sesuai gitu biasanya. Nggak boleh telat, takutnya lupa kan, kalau malam kan biasanya ketiduran. Atau melupa. Jadi untuk memudahkan aja sih, itu misalnya jam 8 ya. Ya kalau lu lupa sejam 2 jam ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman
supaya nggak lupa, supaya memudahkan. Ya, jam 8 mungkin di alarm gitu di HP nyala obat. Itu memudahkan aja. Diinget-inget aja, biasanya misalnya nih si A nih penderita TB berurusan pertama kali sama Mbak Nadia, kan dikasih ibu obat ini harus diminum 3 kali sehari, jam ini langsung di reminder. Gitu. Obat TBC beda sama obat lain. Iya. Oh ya, gimana Kan, kalau obat TB kan biasanya langsung minum, sekali minum langsung 3 tablet gede-gede itu. Seberapa? Segini biasanya. Aku mau browsing. Segini biasanya, sejari segini nih. Ini kapsul. Yang pertama kali minum itu segini langsung minum 3, 4 gitu biasanya. Oke. Tergantung berat badan. Iya. Siapa? Apa dok? Tergantung berat badannya. Loh kok berat badan? Iya. Kalau berat badan. Misalnya berat badan kayak aku. Lebih dari 55 kg itu 4. Iya, segini langsung 4. 4 langsung telan gitu. Kalau langsung dari 38 kilo cuma 2. Oh, oke. Ya kan sesuai dengan ininya lah ya. Jadi jangan gemuk-gemuk ya. Banyak obatnya kalau gemuk ya. Gimana tuh? Ulangi. Oke. Sorry. Ke distract berarti. Jadi kalau minum harus teratur gitu. Harus sesuai, sekali minum ya harus diminum ya, kalau 3 ya 3 gitu. Kan takutnya kegedean itu. Iya sih. Iya segini loh. Sekelingking. Terus kalau nggak boleh putus pengobatan juga, harus kontrol terus ke dokter gitu. Misalnya tiba-tiba ngilang gitu ya. Resiko tanggung sendiri. Iya, resiko tanggung sendiri. Iya, oke. Tapi Iya. ada ini sih sebetulnya. Apa? Ini nggak bisa rumah sakit sendiri yang bekerja untuk mengobati pasien TBC ya. Kita juga kerjasama sama puskesmas sih sebetulnya ya. Kalau ada Kenapa puskesmas? Kalau ada pasien yang menghilang, gitu iya. ya, nggak kontrol gitu ya. Kita menghubungi ke puskesmas. Coba dia cek di rumahnya. Apakah sudah semakin parah? Kita juga kerjasama sama LSM. Ada juga. Kenapa LSM dok? Oh ada, ini namanya apa ya? Ya bisa ya kalau nggak salah. Jadi ada yayasan memang kita pendamping khusus untuk TBC. Dan ada HIV juga sih terkait sih sebetulnya. Kalau satu programnya. Jadi orang-orang kadernya juga follow up biasanya. Menemani pasien TBC dan menemani pasien HIV biasanya. Didampingi kalau mau pengobatan. Tapi kalau nggak ada mereka ya kita juga nggak gagal kan, khawatirnya gagal ya. Iya khawatir. Karena kita semua harus melacak itu bisa. Alhamdulillah kita nggak sendiri. Ya, harus ada puskesmas itu tadi, ada puskesmas, kemudian tadi yayasan yang bekerja sama kita. Oke, itu artinya penderita TBC jangan ngilang-ngilang ya. Anda terpantau kok. Tidak dengan dokternya, dengan di RSUD, tapi juga puskesmas. Ada juga LSM. Sebentar. Misalnya pengobatannya mutung, orangnya ngilang gitu ya. Terus dia bosan gitu. Ada kan manusia rasa bosannya, titik bosannya kan ya. Oke. Impactnya apa, resikonya? Kalau nggak dilanjutin, jadi dia masih batu aja gitu. Gimana sih? Meninggal? Bisa jadi memburukkan ya, karena obatnya belum tuntas. Di badannya masih ada kuman tuberkulosis yang membelah diri misalnya gitu ya. Itu akan lebih banyak lagi misalnya, karena obatnya berhenti kan. Dia bisa memberat ya, berujung kematian ya jelas bisa. Tapi ada juga sih ternyata sembuh juga ada lah gitu ya. Ada aja saya juga. Iya itu yang tertib, dia yang tertib kan, sesuai prosedur gitu kan. Atau yang kemungkinan yang paling buruk adalah kebal obat itu tadi. Jadi kebal obat. Begitu dia berhenti obat misalnya cuma 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan karena ketemu efek samping, mungkin gatal-gatal seluruh badan atau muntah-muntah, mual-mual nggak karuan gitu ya, tapi nggak lapor masalahnya ya. Iya, nggak ngomong. Ketemu gini, dok, kayaknya saya diare misalnya gitu ya, misalnya gitu, nggak ngomong gitu. Ada ya yang nggak ngomong gitu ya? Iya, biasanya ada. Nggak kasih tahu keluhannya. Nggak dikasih tahu efeknya apa gitu.
Kadang efek itu beda-beda setiap orang. Iya sih dok, benar-benar. Selain gatelan, diare atau apalagi mual. Jadi kan apa ya istilahnya yang muntah-muntah berat itu sampai matanya kuning gitu ya. Kayak dehidrasi gitu. Jangan sampai ya ada stigma yang muncul di benak Anda, pasien TBC bilang ini dokter meracuni saya ya. Tapi itu impactnya ya memang ya. Itu harus diatasi. Jadi nggak bisa dibiarkan. Dan dengan ngomong itu harus bilang, harus disampaikan. Ada yang nggak ngomong dok? Ya ada aja. Malu misalnya. Misalnya dia nggak bilang tapi tiba-tiba nggak datang lagi misalnya gitu ya. Setelah dilacak oleh kadar misalnya, oh ternyata ini dok muntah-muntah mual-mual tapi nggak mau berobat lagi misalnya seperti itu. Motong ceritanya. Terus sampaikan obat TBC itu kan harus masuk minimal 6 bulan. Jadi gimana caranya supaya orangnya cobalah periksa ke rumah sakit untuk dipastikan obat mana dari keempat obat ini atau 2 obat itu yang kalau misalnya di fase masih 2 bulan pertama kan masih 4 obat. Mana sih dari keempat obat yang bikin dia begitu, bikin tadi muntah-muntah atau efek samping muncul itu dicari satu-satu. Jadi jangan serta-merta berhenti begitu saja, karena ya itu tadi TBC ini akan merajalela di badannya. Ini kan biasanya orang kan nggak sama dok, biasanya underestimate dulu. Gitu kan, sekali minum berapa? 4. Itu 3 terus itu sehari berapa kali? Sehari langsung minum 3 itu atau 4 ya. Oh gitu. Dalam satu waktu. Dalam satu waktu gitu. Oh oke. Jadi nggak boleh dicicil pagi 1, siang 1, sore 1, malam 1, nggak boleh begitu. Oke. Memang TBC itu obatnya dosisnya tunggal. Jadi sekali minum aja. Tapi harus sesuai dengan berat badan itu tadi. Kalau berat badannya di bawah 38 ya 2 itu langsung masuk. Yang anti kebal itu yang obat itu nggak mempan gitu loh maksudnya. Nah kalau yang disebut kebal obat itu pasien yang itu tadi dia misalnya cuma minum 2 bulan 3 bulan gitu ya, berhenti sendiri, udah suatu saat misalnya 10 tahun kemudian nggak sampai 10 tahun 3 tahun kemudian dia datang lagi misalnya karena parah gitu ya, parah. Begitu diperiksakan dahaknya ternyata keluar hasil dia ternyata kebal sama obat yang sebelumnya, obat TBC yang sebelumnya saya kasih gitu ya. Nah kalau sudah kebal obatnya lain, berarti kan nggak bisa dikasih obat yang biasa-biasa. Oke. Nah mungkin dosisnya lebih tinggi kali ya kalau kayak gitu. Harus diganti obat. Ganti obat. Oke. Harus diganti obat. Pokoknya pilihannya terus atau kebal Anda. Nah kebal obatnya loh ya. Iya kebal obatnya bukan orangnya. Tuberkulosisnya masih ada. Iya. Nggak mempan dengan. Dan Anda hidup kalau sudah berhenti Anda hidup dengan bakteri yang ada di. Dan kalau nggak diobatin ya mereka berkembang biak dengan senang hati gitu kan ya. Menyebar kemana-mana. Gitu. Anda nggak mau kan tidak hanya menyentuh paru-paru Anda tapi tadi ada tulang, ada otak. Kalau udah otak parah ya dok. Iya. Parah banget. Lama diobatin itu. Tambah lama gitu. Itu artinya kalau yang misalnya rajin gitu ya, mana dia rajin sesuai dengan prosedur pengobatannya, ada apa-apa WA gitu misalnya, dok ini gimana saya gitu misalnya, ada aja yang ditanyain, itu artinya diaktifkan ya. Tapi tidak paranoid, tapi aktif gitu ya. Nah itu nanti misalnya beberapa tahun kemudian dia nggak akan TBC. Nah itu ceritanya lain lagi. Iya, tergantung gaya hidupnya juga. Ada kemungkinan kena TBC lagi bisa kalau ada yang menulari dia atau dia dalam kondisi yang menurun ya. Dia ternyata 10 tahun kemudian dia terkena diabetes. Atau dia terkena HIV. Atau dia terkena hepatitis liver gitu ya. Atau dia menjadi orang yang malnutrisi gitu. 10 tahun kemudian loh ya ceritanya. Udah dia akan lebih rentan. Ini kan rentan terhadap kuman apapun sebetulnya. Jadi kalau sudah pertama kali kena gitu, even itu Anda sudah rutin pengobatannya bagus gitu, raportnya oke,
tapi ada kemungkinan untuk kena lagi. Kalau tertular lagi. Tertular lagi dengan gaya hidup, resikonya jauh lebih tinggi ya kalau begitu. Yang pernah, sama sama seperti orang yang belum terkena, sama. Oh, kupikir yang pernah terkena risikonya lebih cepat gitu maksudnya. Dan lebih parah, enggak ya? Enggak ya, oke. Aman. Tapi kan saya nggak pernah nggak pernah periksa tuberkulosis. Misalnya tiba-tiba saya punya niat untuk periksa gitu. Setiap orang diharuskan untuk periksa nggak, Dok? Kalaupun event itu dia nggak batuk. Nggak perlu ya. Baru kalau ada sesuatu gejala gitu ya. Ada sesuatu yang kurang oke dengan tubuh Anda, misalnya batuk nggak selesai 2 minggu tadi dokter bilang, ya udah periksa aja gitu. Daripada Anda menebak-nebak terus beri minum obat di warung-warung tanpa kita tahu ternyata Anda TBC bukan batuk biasa, berabe gitu kan. Aduh, dokter terima kasih ya. Aduh, semangat, masih puasa gitu kan. Oke, Dok, apa yang ingin disampaikan dokter sama Mbak Nadia? Ini adalah the last question. Ya, tuberkulosis itu masih menjadi masalah yang sangat besar untuk negara Indonesia. Artinya apa? Di sekitar kita itu banyak orang-orang yang punya penyakit membawa penyakit tuberkulosis. Ya. Jadi kita harus waspada. Kalau ada yang batuk-batuk lama di sekitar kita, ya dihindari ya. Tapi ya jangan disingkirkan. Dan diingatkan. Iya, diingatkan. Kalau batuk sebaiknya pakai masker gitu kan. Dan kalau meludah ya nggak boleh sembarangan. Kalau bisa jorok. Bisa kan di ruang paling nggak suka orang tanah gitu. Karena kalau udah kena sinar matahari mati sih sebetulnya. Iya, tapi kan ya nggak gitu juga, Dok. Jorok ya. Jorok. Dan yang paling penting adalah kita tetap membiasakan hidup sehat itu untuk mencegah, karena lebih baik mencegah daripada sakitnya habis itu mengobati itu lebih susah, lebih sulit gitu. Benar. Dengan berbagai resiko efek samping dan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Oke, itu aja, Dok. Ya, itu aja. Mbak Nadia, Mbak Nadia yang ingin disampaikan? Kalau saya sih untuk penggunanya aja ya, harus teratur minum obat, jangan sampai lepas pengobatan gitu aja. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan saran dokter gitu ya. Jam 8 gitu. Jangan sampai Anda melupa. Gitu kan ya. Tiba-tiba aduh Dok, lupa saya gitu. Itu sudah menggugurkan niat Anda untuk sembuh karena harus mengulang kembali gitu kan ya dari awal gitu kan. Oke. Jadi terima kasih, Dok, infonya tentang tuberkulosis ini. Jadi tahu kita fakta dan mitosnya yang berkembang selama ini. Jadi misalnya kalau Anda menyingkirkan anggota keluarga terus menyendirikan dia karena tuberkulosis, ya nggak se-ekstrim itu sih sebenarnya. Jadi mungkin Anda juga tetap bisa hidup sehat. Ini yang sakit disembuhkan, disemangatin gitu ya. Biar dia menuntaskan pengobatannya sampai 6 bulan gitu. Biar dia nggak berhenti. Kalau enggak kebal obat nanti. Dan resiko penularannya juga gede ya. Oke. Terima kasih banyak. Punya teman-teman dokter ini lumayan ya, Pasuruan People. Jadi dulu aku itu sebenarnya kenapa saya nggak suka sama orang yang meludah sembarangan gitu kan. Jadi kemarin dulu itu ada RSUD gratis mungkin ya. Jadi jangan meludah sembarangan, itu nggak harus ada yang di aliran air mengalir gitu. Oh gitu ya. Jadi semakin pintar saya untuk hal-hal kecil itu. Terus influenza lagi, kupikir orang influenza itu ya udah bersin sembarangan gitu kan ya, gitu kan ya, apa buang lendir ingus itu sembarangan juga. Ya kita harus pakai masker. Iya kan. Ternyata ada hal positif loh, Dok, ketika kita kemarin kena pandemi. Jadi kita punya habit untuk nutup pakai masker gitu ya.
gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi obrolannya. Oke, hari ini aku suka gitu loh. Dan semoga nanti ada obrolan yang menarik lagi. Terima kasih Pasuruan People untuk hari ini, dan kita sudah selesai obrolannya tentang tuberkulosis atau TB. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.